Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, khususnya Bapak Al-Hajj Mustafa Al-Ustadz Zaki. Oh ya, Ustadz semuanya. Juga Sahibatul Bait, Ibu Hajjah Mumun beserta suami dan seluruh keluarganya. Mudah-mudahan para asatidz, para ulama, keluarga besar Ibu Hajjah Mumun diberikan kebahagiaan dunia akhirat, diberikan selalu kesehatan, kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir, para bapak, para ibu, para remaja baik putra maupun putri, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis Maulidur Rasul, majelis di mana di dalam majelis ini kita belajar mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam majelis ini kita sedikit menampakkan kebahagiaan atas dipilihnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya harus menjadi manusia yang selalu bahagia. Ini bukan doa, tapi ini kenyataan. Kita seharusnya menjadi manusia yang selalu bahagia, tapi faktanya seharusnya kita bahagia, seharusnya kita jauh dari rasa sedih. Karena kita mempunyai kenikmatan yang sangat istimewa. Kita mempunyai karunia yang sangat agung yang telah Allah berikan kepada kita. Karunia apa? Kenikmatan apa? Karunia berupa dijadikannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mahal sekali harganya. Itu kenikmatan yang sangat mewah sekali. Kenikmatan dijadikannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita merasa diri kita punya nikmat, kalau kita merasa diri kita diberi karunia, pantaskah kita bersedih? Maaf, contoh ini. Contoh misalkan malam-malam kita dapat duit 1 miliar. Kira-kira seneng apa enggak? Itu senengnya bertahan berapa lama? Sampai duitnya habis. Sampai duitnya kira-kira 1 miliar habis dalam berapa bulan? Seminggu. Anggap 3 bulan habis 1 miliar, kita hidup mewah. Tapi orang yang ngasih duit sama kita, dia ngomong, kalau duitnya habis telepon, nanti saya kasih lagi. Jadi sumpek apa enggak? Habis telepon, saya kasih lagi 1 miliar. Kira-kira kita sempet sumpek apa enggak? Enggak, pusing dikit, habis duit telepon, transfer, bahagia. Nah,
Dijadikannya kita oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad dengan uang 1 miliar, kira-kira lebih mahal mana? Dijadikannya kita umat Nabi Muhammad lebih mahal, lebih mewah, lebih istimewa dari segalanya. Buat apa punya uang 1 miliar tapi hatinya kosong dari iman? Na'udzubillahi min. Buat apa hidup kaya raya tapi hatinya tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabiullah Musa alaihi salam menerima suhuf dari Allah. Jadi Nabi Musa sebelum menerima Taurat, beliau menerima suhuf. Suhuf ini isinya lembaran-lembaran berupa firman Allah Subhanahu, tapi bukan termasuk Taurat. Nah, di dalam suhuf tersebut Nabi Musa melihat beberapa kemuliaan sebuah umat. Di antaranya di situ dijelaskan ada sebuah umat yang muncul di dunianya terakhir, tapi nanti di akhirat masuk surganya pertama. Munculnya terakhir, masuk surganya pertama. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, ini umat yang muncul di dunianya terakhir, masuk surganya pertama, itu umat siapa? Allah menjawab, hum ummatu Ahmad, mereka adalah umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pun bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, apakah umatku nanti di akhirat mereka juga bisa ikut masuk surga pertama kali? Nabi Musa juga pengen umatnya masuk surga pertama nanti di akhirat. Allah mengatakan, wahai Musa, yang bisa masuk surga pertama kali khusus umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang nabi yang sangat beda dengan nabi-nabi yang lainnya. Nabi kita Muhammad adalah rasul yang sangat beda dengan rasul-rasul yang lainnya. Semua nabi, semua rasul derajatnya berada di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Adamu wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan semua keturunannya, kata Nabi, nanti di hari kiamat mereka akan berlindung di bawah benderaku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nanti di akhirat surga diharamkan oleh Allah sebelum Nabi kita Muhammad yang memasukinya. Ternyata Nabi nggak mau masuk surga sebelum seluruh umatnya masuk surga. Nah, ketika Nabi Musa melihat semua keistimewaan umat Nabi Muhammad, pasti Nabi Musa minta umatnya juga mendapatkan keistimewaan tersebut. Sampai pada akhirnya Nabi Musa mengatakan kepada Allah, ya Allah, begitu mulianya umat kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa mengatakan, bolehkah saya daftar jadi umat kekasihmu Muhammad? Nabi Musa daftar pengen jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita nggak pernah daftar, nggak pernah minta, nggak pernah memohon, tapi Allah telah memilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya kita bahagia, tapi faktanya kita sering dalam seminggu kita sedih berapa kali? Sumpek berapa kali? Apa istiqomah tiap hari? Apa yang menjadikan kita sumpek, apa yang menjadikan kita sedih bukan karena uang kita, bukan karena pasangan hidup kita, bukan karena rumah yang kita tempati, bukan itu semua. Yang bikin kita sedih, yang bikin kita sumpek, karena kita lupa kalau kita punya nikmat berupa jadi umatnya Nabi Muhammad dan jarang kita mensyukurinya. Kalau kita selalu mensyukuri itu, hidup kita insya Allah bahagia, rezeki lancar. Benar, karena dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Hafal semua ayatnya.
Apabila kalian bersyukur pasti aku tambah nikmatnya, pasti itu. Cuman kan kadang sama kita dibalik, pengennya ditambah dulu baru mau syukur. Kita bisa jalan ke sana kemari tanpa ada halangan, tanpa ada gangguan. Kita ngelihatnya orang yang punya motor. Ini jalan ke sana kemari capek, coba punya motor enak ya, nggak capek. Kalau punya motor syukur saya. Jadi jalan nggak mau syukur, nanti syukurnya nunggu punya motor. Setelah punya motor kredit pusing juga. Ini kalau udah lunas baru syukur saya. Jadi kalau kredit nggak mau syukur, dia nunggu lunas baru mau syukur. Setelah punya motor lunas, lihat dia yang punya mobil, enak punya mobil, panas nggak kepanasan, hujan nggak. Seandainya saya punya mobil, syukur saya. Motornya nggak mau disyukurin. Padahal yang diminta sama Allah, kalau kita syukur pasti Cuman syukur itu adalah ibadah yang berat dijalankan, ringan diucapkan. Ucapinnya sih gampang, syukur, syukur. Gampang, paling berapa menit? Nggak nyampe 1 detik, syukur. Tapi apa benar hati kita ikut syukur? Bahkan di saat ada seseorang dalam keadaan yang susah, dalam keadaan sumpek, dalam keadaan sedih, bingung, dinasehati suruh syukur, kira-kira dia nerima nasihat itu apa tambah marah? Datang nih orang, itu sepi dagangan, utang belum kebayar, listrik udah bunyi pulsanya, BLT belum cair. Terus kita sampaikan sama orang, udah yang banyak syukur, marah pasti orang itu, syukur apa? Yang mau disyukuri apa? Bahkan kadang kita ini ngomong sendiri sama diri kita. Disuruhnya syukur, tapi apa coba yang mau disyukuri? Karena ketika kita sudah niat mau syukur, setan akan menampakkan kekurangan-kekurangan hidup kita. Ketika kita sudah mau syukur, setan akan menampakkan seluruh kekurangan hidup kita. Yang punya utang sama setan diingetin utangnya. Gak usah syukur, syukur apanya, utang aja belum lunas. Yang dompetnya tipis, setan juga ngingetin, syukur apanya, duit belum banyak. Yang punya motor, syukur apanya, cuma punya motor. Itu tetangga udah punya mobil. Yang punya mobil, setan ngingetin lagi, mobilnya tahun lama. Itu temenmu baru beli mobil baru. Terus seperti itu. Benar apa enggak? Nah, yang punya suami, apanya mau disyukurin, sukanya marah-marah. Yang punya istri, apanya yang mau disyukurin, sukanya ngomel-ngomel. Nggak selesai-selesai. Jadi yang kita ingat kekurangan bukan kelebihan. Akhirnya kita merasa hidup kita ini nggak ada nikmatnya sama sekali. Nah, ketika kita ingat bahwa kita ini dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad, kemudian kita mensyukuri nikmat itu, setan nggak bisa menghalangi kita dari rasa syukur. Alhamdulillah, jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nabi kita adalah Nabi yang beda dengan Nabi-Nabi yang lainnya. Nabi kita ini Nabi yang sangat sayang, cinta kepada umatnya. Pernah ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Mekah, beliau kan dikelilingi oleh musuh-musuh. Dalam 2 minggu, sekitar 2 minggu, malaikat Jibril tidak turun membawa ayat yang baru. Sehingga Nabi Muhammad dakwahnya hanya mengulangi ayat-ayat yang lama. Ayat-ayat yang lama diulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW. Ternyata kejadian itu diteliti sama orang kafir Mekah. Mereka bisa tahu kalau Nabi Muhammad itu dakwahnya cuma ngulang-ulang ayat yang, karena mereka kan penuh benci dengan Nabi Muhammad SAW. Orang kalau benci, bener aja kelihatannya salah. Bener aja kelihatannya salah. Bagaimana dikatakan dalam syair, wa ainur ridha an kulli aibin qalilatun
Kama anna aina sukhti tubil masawiyah. Mata yang penuh cinta, dia akan buta dari semua kekurangan. Tapi mata yang penuh benci akan menampakkan semua kejelekan. Makanya hati-hati nih, kalau kita sama pasangan hidup kita kelihatannya cuma yang jelek-jeleknya aja, berarti kita cintanya udah mulai redup. Cintanya mulai, itu bukan karena pengantin lama, pengantin baru, enggak, tapi karena cinta yang mulai redup. Ini pengantin baru. Walaupun pengantin lama, kalau cintanya masih hangat, kita akan hidup dalam keadaan kalau kita cintanya kita arahkan kepada Nabi Muhammad, maka ibadah kita pun bukan terpak, tapi karena Makanya para sahabat mereka ibadah terasa enteng. Sahabat Bilal ini sebelum teruskan tentang ayat yang gak turun lama ini. Sahabat Bilal kan ketika beliau ketahuan masuk Islam, disiksa hampir dibunuh oleh majikannya. Ditarik ke padang pasir, ditelanjangi, dipukuli pakai rotan, dipecut sampai sekujur tubuhnya isinya darah, kemudian diambilkan batu padang pasir yang begitu panas, ditumpukkan di atas dadanya. Cuman mempertahankan mempertahankan keislaman. Yang melihat semua merasa iba, kecuali musuh-musuhnya itu tadi, mereka merasa puas dengan keadaan Bilal yang tersiksa. Sahabat Abu Bakar melihat Bilal dalam keadaan yang sangat tersiksa seperti itu, ditebus dengan harga yang mahal, yang penting Bilal selamat dari siksa. Nah, Bilal ini pernah ditanya, suatu saat Bilal pernah ditanya, wahai Bilal, selama hidupmu, kapan kamu merasa keadaan paling enak? Kapan keadaan yang paling membahagiakan? Kapan keadaan yang paling kamu nikmati? Bilal mengatakan keadaan yang paling aku nikmati, keadaan yang paling membahagiakan aku ketika aku disiksa untuk mempertahankan keimanan. Jadi ternyata Bilal disiksa seperti itu nggak merasakan sakit. Bilal disiksa seperti itu nggak merasakan sedih, malah merasakan sampai ketika mau wafat. Ketika Bilal mau wafat, hampir wafat lagi naza, istrinya, anak-anaknya mereka mengatakan, wah husna, alangkah sedihnya kami akan berpisah dengan engkau wahai Bilal. Anaknya, istrinya sedih, mau pisah dengan Bilal, karena Bilal ayah yang soleh, penuh kasih sayang, suami yang baik, penuh kasih sayang. Apa jawabannya Bilal? Ketika anak istrinya mengatakan wah husna, Bilal mengatakan wah farhatah, alangkah bahagianya aku. Ghadan alqa Muhammad dan wa hizbah, besok aku mau ketemu Muhammad dan para sahabatnya. Jadi Bilal mau meninggal itu senang, dia pengen cepat-cepat meninggal karena pengen cepat-cepat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Indah enggak kehidupan penuh cinta? Makanya kita jangan sampai salah meletakkan cinta. Kenapa kok jangan sampai salah meletakkan cinta? Bahaya. Kalau kita cinta Nabi Muhammad, ibadahnya terasa indah, taatnya terasa indah, ninggalin maksiatnya terasa Dan kalau orang itu akan mengikuti siapa yang dicintainya. Dikatakan innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Seseorang itu akan meniru, mentaati orang yang dicintainya. Yang cinta pemain bola, rambutnya aja ditiru. Sayang mukanya nggak bisa ditiru. Yang cinta artis, pakaiannya ditiru, kerudungnya ditiru. Musim kerudung artis ini, musim baju artis, musim gaya rambut. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita pun akan meniru Nabi Muhammad sedikit demi sedikit. Cara ngomongnya Nabi Muhammad seperti apa, kita akan cari tahu Nabi Muhammad itu kalau ngomong seperti apa, kita tiru. Karena jalannya Nabi Muhammad, kita akan niru. Nabi Muhammad itu jalannya seperti apa ya, kita cari tahu. Karena ibadahnya Nabi Muhammad seperti apa, kita akan cari tahu. Karena makanya jangan salah meletakkan cinta. Dan nanti di akhirat pun kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita senangi waktu di dunia.
Kalau kita senang orang soleh, senang ngaji, senang ulama, kita kumpul dengan orang soleh, kumpul dengan ulama, berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kembali ke ceritanya orang-orang kafir Mekah yang mereka tahu kalau Nabi Muhammad selama 2 minggu ayatnya nggak ada yang akhirnya orang-orang Mekah ngomong mereka. Tuh lihat tuh, maaf ini bahasa mereka ya. Tuh lihat tuh Muhammad gak dapat ayat yang baru, kayaknya udah ditinggal sama Tuhannya. Buktinya gak dapat ayat baru. Nabi Muhammad dengar dikatain seperti itu, Nabi Muhammad sedih. Sedihnya Nabi Muhammad bukan karena takut reputasinya turun, bukan karena takut tenarnya turun, enggak. Nabi Muhammad sedihnya takut orang yang sudah masuk Islam keluar lagi, mereka yang rugi, bukan Nabi Muhammad yang rugi. Jadi kita ini Bapak Ibu, kita satu dunia ini nggak ada yang mau nurut sama Nabi Muhammad nggak bangkrut. Iya kan? Nggak bangkrut. Kita satu dunia ini nurut semua sama Nabi Muhammad, taat semua sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga nggak tambah untung, nggak tambah mulia. Kok bisa? Karena Nabi Muhammad kemuliaannya sudah paling yang memberikan langsung Allah Subhanahu, bukan hasil ibadah kita. Hasil ibadah kita ya untuk ini yang murni ini dari kita untuk ya ibadah kepada Nabi, ya, taat kepada Nabi Muhammad, ibadah kepada Allah Subhanahu itu dari kita untuk. Nah, ketika orang-orang kafir Mekah mengatakan, "Oh, Muhammad sudah ditinggal oleh Tuhannya. Gak ada lagi ayat baru yang turun." Nabi Muhammad sedih, takut orang yang sudah masuk Islam, imannya masih lemah, mereka terpengaruh keluar lagi dari rugi kan mereka, kasihan. Akhirnya Nabi Muhammad di saat sedih seperti itu, malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun membawa ayat Al-Quran dari surat Ad-Duha, dari surat awal surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Nabi Muhammad, ma wadda'aka rabbuka, Allah tidak meninggalkanmu. Wa ma qala, dan tidak menjauh dari engkau. Sampai ayat wala saufa yu'tika rabbuka, Allah akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad apapun yang bikin hati kamu senang. Jadi diberi pilihan, bukan diberi pilihan, dipersilahkan oleh Allah untuk meminta apapun, yang penting hatinya Nabi Muhammad Maaf, kalau kita didatangi orang kaya, kita didatangi orang kaya, kita didatangi penguasa. Kemudian orang kaya, penguasa itu tadi ngomong sama kita, ayo minta apapun, yang penting kamu senang. Kira-kira kita mau mintanya apa? Mau minta apa kira-kira? Kalau kita disuruh minta, kira-kira mau minta apa? Didatengin pejabat tinggi, didatengin polisi yang pangkatnya tinggi, kebetulan kita lagi punya musuh. Polisinya ngomong sama kita, ayo mau minta apa aja, yang penting kamu senang, saya lakuin. Kita mau minta apa? Itu musuh-musuh saya penjara semua. Takut-takuti semua mereka biar gak memusuhi lagi. Kira-kira mintanya seperti itu kan? Kita dengan orang kaya mintanya kita dengan penguasa mintanya mereka biar ditakuti. Nabi kita Muhammad SAW dipersilahkan meminta, yang mempersilahkan langsung Allah Subhanahu. Seandainya saat itu Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah yang mengatakan bahwa saya sudah ditinggal oleh engkau ya Allah, binasakan mereka, langsung binasa. Seandainya saat itu Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah saya pengen jadi penguasa dataran Arab atau penguasa seluruh dunia, langsung Nabi Muhammad dijadikan raja di atas muka bumi ini. Dan semuanya akan dijadikan tunduk oleh Allah Subhanahu.
Seandainya Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah saya pengen jadi orang yang paling kaya raya biar ditakuti oleh semua manusia. Langsung Nabi Muhammad jadi orang kaya raya. Tapi mendapatkan atau dipersilahkan oleh Allah untuk meminta apapun yang bikin Nabi Muhammad senang. Nabi Muhammad gak minta itu semuanya. Nabi Muhammad malah mengatakan idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, kalau memang aku dipersilahkan untuk minta apapun yang bikin hatiku senang, aku minta satu ya Allah. Apa itu satu? Aku enggak rela ada satu umatku yang masuk neraka. Satu pun umatku masuk neraka, aku enggak mau ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dipersilahkan minta, malah mintanya bukan untuk beliau atau keluarganya, mintanya untuk umat. Kita sebagai orang tua, tadi kita udah ngaku bareng-bareng. Didatangi orang kaya mintanya duit. Kita mungkin gak minta ini anak-anak saya biar kerja, enggak. Duit dulu buat saya, anak nanti. Didatengin penguasa, ya nafsu kita, syahwat kita yang kita ungkapkan, kadang kita lupa nasib anak kita. Nabi Muhammad bukan anaknya, bukan istrinya yang dipikirkan, malah nasibnya aku enggak rela ya Allah, satu pun umatku masuk neraka, aku enggak mau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sehingga nanti di akhirat kita ditunggu, dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita meninggalnya dalam keadaan husnul, mudah-mudahan kita husnul khotimah. Semua nabi, semua rasul nanti di hari kiamat, mereka didatangi oleh umat manusia, umatnya dan orang-orang yang lain. Semua nabi, semua rasul di hari kiamat mereka mengatakan nafsi, nafsi. Oh sekarang sendiri-sendiri aku gak bisa nolong kalian. Nabi Muhammad malah lagi manggil-manggil umatnya. Ummati, ummati, umatku mana ini umatku? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada satu riwayat yang luar biasa Bapak. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit menjelang wafatnya. Sakit menjelang wafatnya. Nabi Muhammad berada di rumah Siti Aisyah. Berada di rumah Siti Aisyah. Di saat Nabi Muhammad sakitnya semakin meningkat, Nabi Muhammad, Siti Aisyah, Siti Fatimah, sahabat Ali kumpul di dalam satu ruangan di kamarnya Siti Aisyah. Di saat genting seperti itu, pintu rumahnya Siti Aisyah ada yang mengetuk. Tok, tok, tok. Siti Fatimah langsung menjawab, ayahku sedang sakit, jangan ke sini. Ketok-ketok lagi. Tok, tok. Siti Fatimah menjawab, ayahku sedang sakit, jangan ke sini. Yang ketiga kalinya ketika mengetuk pintu, tok, tok, tok. Nabi Muhammad langsung membuka mata. Nabi Muhammad mengatakan kepada Siti Fatimah, wahai Fatimah, itu Israel, persilahkan dia masuk. Siti Fatimah langsung sedihnya luar biasa. Israel yang datang berarti Nabi Muhammad akan masuk. Setelah malaikat Israel datang masuk, Nabi Muhammad, malaikat Israel mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ji'tuka qabidhan in syi'ta. Ya Rasulullah, aku ini datang untuk mencabut nyawanya engkau kalau engkau mau. Kalau enggak ya saya mau balik lagi. Ini pangkatnya Nabi Muhammad, bukan pangkatnya kita. Kita enggak pakai ditanya. Cabut langsung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan kalau memang sudah ketentuan Allah saya terima. Tapi mana Jibril? Kenapa enggak ikut datang ke sini? Panggil. Datang malaikat Jibril. Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, kenapa engkau enggak ikut datang ke sini dengan Israel? Malaikat Jibril mengatakan, iya ya Rasulullah, aku tidak tega melihat detik-detik terakhirnya engkau berada di muka bumi ini. Kenapa ya Rasulullah? Wahai Jibril, aku akan dicabut nyawanya. Iya ya Rasulullah, aku tahu. Tolong tanyakan sama Allah bagaimana nasibnya umatku setelah aku meninggal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Di sampingnya ada Siti Aisyah, istri tercintanya. Ada Siti Fatimah, putri tercintanya. Ada sahabat Ali, menantu tercintanya. Nabi Muhammad tidak tanya sama malaikat Jibril, Jibril sampaikan sama Allah, bagaimana nasib istri-istriku, nasib menantuku, nasib anakku setelah aku wafat. Enggak. Nabi Muhammad mengatakan kepada malaikat Jibril, Jibril tanyakan sama Allah, bagaimana nasib umatku setelah aku wafat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian malaikat Jibril menghadap kepada Allah, kembali lagi menghadap kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, tadi Allah mengatakan, inna lanasu Muhammadan fi ummati. Kami tidak akan berbuat kejelekan apapun terhadap umatnya Nabi Muhammad. Mendengar jawaban seperti itu, Nabi Muhammad tersenyum. Kalau begitu wahai Jibril, wahai Israel, silahkan cabut nyawaku. Aku sudah tenang karena umatku setelah aku meninggal, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iklan ini. Oh, ada lagi. Oh, setelah Maulid ini mau kemana? Apa sudah disiapkan sama Bu Haji Mumun? Nah, setelah Nabi Muhammad mempersilahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya, mulai dicabut dari ujung kaki. Mulai dicabut dari ujung, jadi orang dicabut nyawanya itu dari ujung kaki. Nabi Muhammad merasakan sakit. Nabi Muhammad merasakan, maaf, kita apalagi ibu-ibu maaf yang rambutnya panjang, kalau ditarik, dicambak rambutnya sakit apa enggak? Nyawa ini menyatu dengan kulit kita, dengan tulang kita, dengan daging kita. Dicabut, sakitnya seperti apa? Sakit luar biasa. Nabi Muhammad merasakan sakit. Nabi Muhammad bertanya sama malaikat Israel, Israel, begitu sakitnya orang dicabut nyawanya ternyata ya. Malaikat Israel mengatakan, ya Rasulullah, ini cara yang paling halus. Nabi Muhammad kaget. Berarti yang lain lebih sakit. Tentu jauh lebih sakit dari ini. Umatku sakit wahai Israel ketika dicabut. Iya ya Rasulullah. Aku tidak terima kalau umatku sakit. Biarkan sekarang sakit-sakitnya umatku ditimpakan kepada aku. Yang penting umatku nanti enggak merasakan sakit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad tidak mengatakan seperti itu, sakitnya umat Nabi Muhammad ketika wafat luar biasa. Tapi karena permohonan Nabi Muhammad, sakitnya umat Nabi Muhammad diringankan oleh Allah Subhanahu dan tidak ditimpakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan rela seandainya tetap ditimpakan pun Nabi Muhammad siap. Jangankan untuk orang lain, kadang kita berkorban untuk anak aja masih mikir-mikir. Iya kan? Punya uang 100 juta, anak minta uangnya buat modal 70 juta. Jangan, sisanya sedikit kalau 70. Ini 10 aja biar sisanya banyak. Nabi Muhammad gak mikir seperti itu untuk kita. Nah, pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad minta bayaran dari kita? Apakah Nabi Muhammad minta setiap bulan kita transfer? Nabi Muhammad cuma minta kita nurut, kita taat. Itu pun karena Nabi Muhammad pengen kita bahagia dunia. Dan intinya semua dakwahnya Nabi Muhammad adalah membawa kebahagiaan untuk umatnya dunia akhir. Semua Nabi, semua Rasul, umatnya yang membangkang sama Nabi dan Rasulnya, mereka dipersilahkan Allah mereka memohon atau mempersilahkan Allah untuk menyiksanya. Nabi kita Muhammad SAW
malah selalu khawatir kalau umatnya mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu. Sampai di dalam hadis Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku nanti masuk surga, kata Nabi. Ini tentu surga dunia, surga akhir. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Kira-kira ada enggak di antara kita yang enggak mau masuk surga? Kan enggak mungkin ada kan. Pasti kalau ditanya pengen masuk surga, pengen. Yang sholatnya setiap Jumat Kliwon juga pasti kalau ditanya pengennya masuk surga. Tapi di sini enggak ada orang jauh. Pengen masuk surga, pengen. Nah, para sahabat pun mengatakan kepada ya Rasulullah, waman ya'ba ya Rasulullah. Kira-kira siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Semuanya pasti pengen masuk. Nabi pun menjelaskan, man ata'ani dakhalal jannah. Yang nurut kepadaku masuk surga dia. Yang nurut masuk surga. Waman asoni faqad apa? Yang enggak mau nurut berarti enggak mau masuk. Jadi kalau kita nurut berarti karena kita pengen masuk. Kalau ada di antara kita yang masih males nurut berarti masih males masuk. Mau males masuk surga. Makanya yang semangat taatnya kepada Nabi. Nah, biar taatnya kita semangat, taatnya kita harus didasari karena dengan cinta semuanya tanpa cinta tidak akan indah. Hidup tanpa cinta bagaikan taman. Ibadah tanpa cinta jauh dari kata indah. Tapi ibadah dengan cinta akan terasa. Makanya mari kita tumbuhkan cinta kepada Nabi. Ingat jasanya Nabi. Ingat kasih sayangnya Nabi. Ingat perhatiannya Nabi. Dan ajarkan anak kita juga agar mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita dan anak kita, keluarga kita ibadahnya, taatnya karena cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Jadi mulai sekarang ingat ya, kita harus cinta kepada siapa? Nabi Muhammad, idola kita Nabi. Yang paling sayang kepada kita Nabi, yang paling perhatian kepada kita Nabi, dan dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah nikmat yang paling jadi enggak pantas sedih, enggak pantas merah. Nah, suami marah biarin, langsung ingat alhamdulillah saya jadi umat Nabi Muhammad. Atau suami istrinya marah, biarin. Alhamdulillah saya jadi umat Nabi. Jangan ikut-ikutan marah, perang akhirnya. Kalau perang dunia 2, perang dunia 3 ini di luar rumah. Kalau perang di dalam rumah, enggak tahu perang dunia berapa. Angkanya tinggi. Kakak adik mau ribut, ingat alhamdulillah saya umat Nabi. Lihat dompet tipis, nanti dulu. Alhamdulillah umat Nabi. Beras habis, nanti dulu sedihnya. Alhamdulillah saya umat Nabi. Bayangkannya aja kan indah. Baru setelah itu minta. Jangan langsung minta, langsung curhat. Apalagi dompet sama tempat beras di TV, di film, di foto. Ini apa namanya, listrik bunyi dijadiin status, open donasi. Tapi syukur dulu, tetap apapun keadaannya tetap, karena kita jadi umatnya Nabi, itu yang disyukuri maksudnya. Baru setelah itu minta, dompet tipis, alhamdulillah ya Allah saya jadi umatnya Nabi Muhammad. Cuma ini dompet tipis ya Allah, tebelin. Nah, kita sebagai orang tua ini ya, sebagai orang tua. Anak datang kepada kita, Pak, Bu, minta duit. Seneng apa enggak? Terus terang aja, seneng apa enggak? Wah, enak jadi anaknya orang sini. Pasti
Pasti kan ini anak datang minta tapi kalau anak cerita yang enak-enak dulu, alhamdulillah rumah saya udah dikasih rumah bagus Pak Bu, udah dikasih motor bagus. Cuman ini ada kekurangan sedikit, pengen ini. Itu beda ngasihnya. Itu ngasihnya beda. Makanya kalau mau minta itu terima kasih dulu, jangan langsung. Lah kita kadang sama Allah langsung minta. Ya Allah, dompet tipis ya Allah. Oh nggak datang ya, katanya udah minta sama Allah. Nah kita nggak terima kasih dulu. Alhamdulillah ya Allah, saya seneng banget jadi umatnya Nabi Muhammad. Ini ada sedikit permintaan ya Allah, dompet ya Allah. Tempat beras kosong. Toko agak sepi ya Allah. Air agak kurang ya Allah. Suami agak marah. Istri agak. Tapi setelah syukur karena jadi umatnya Nabi. Nah kita meningkat, itunya nggak usah diingat-ingat yang susah-susah. Ingat aja kalau kita umat Nabi, syukuri terus. Maka semuanya akan berubah menjadi baik, benar. Kalau kita syukur terus semuanya berubah akan menjadi baik. Karena itu janjinya Allah Subhanahu, rezeki semakin, keluarga semakin, anak semakin soleh soleha. Yang penting kita karena kita jadi umatnya Nabi. Biar bisa syukur harus didasari Jadi mulai sekarang tingkatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemarin surat yang panjang lebar mana ya? Nah ini pertanyaan, kalau seorang wanita ikut program KB, kemudian datang bulannya jadi nggak teratur, bagaimana sholatnya? Masa paling sedikit antara haid sampai haid lagi itu 2 minggu. Masa paling sedikit antara haid ke haid lagi itu 2. Kalau sebelum 2 minggu ternyata keluar darah haid, jadi maaf ya, tanggal 15 suci, bersih, mandi, sholat. Ternyata tanggal 21 keluar darah lagi. Tanggal 21 keluar darah lagi. Itu haid apa bukan? Kalau dilihat dari masa suci itu berarti bukan haid. Tapi kembali lagi, waktu haid yang tanggal 15 itu dia berapa hari haidnya? Karena haid ini kan ada kebiasaannya. Ada wanita yang haidnya sampai 10 hari, ada yang cuma 7 hari, ada yang cuma 6 hari. Nah, dia biasa 7 atau 6 hari. Tiba-tiba baru 2 hari bersih. Sampai sehari semalam bersih. Akhirnya dia mandi, sholat. Ternyata 5 hari kemudian keluar haid lagi, keluar darah lagi. Berarti kan belum seminggu. Maka itu termasuk masih bingung enggak? Makanya ngaji fikih. Kalau pengen lebih paham lagi, sebulan sekali ke tempat istri saya ada kajian khusus haid. Saya sendiri kadang nggak paham kalau istri lagi jelasin. Karena saya nggak haid. Nah, maaf, yang suami ini istrinya wajib belajar fikih wanita. Kalau sampai suaminya nggak bisa ngajarin, wajib nganterkan istri ke tempat yang bisa mengasih ilmu. Yang bisa memberikan ilmu. Kalau nggak mau nganterin dosa. Kalau nggak bisa nganterin memfasilitasi, karena istri kita adalah tanggung jawab. Makanya Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, tungkahul mar'ah li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 macam. Karena 4. Pertama li jamaliha, karena cantiknya. Bukan berarti harus nyari yang cantik banget. Kitanya juga mesti ngaca siapa kita kan gitu. Wali hasabiha,
keturunannya. Wali nasabiha, karena nasabnya, ini bapaknya siapa, mbahnya siapa, biar kita tahu gitu. Wali diniha, dan karena fadfar bidzatiddin taribat yadak, kata Nabi, carilah keuntungan dari wanita yang sudah memiliki ilmu taribat yadak ini kayak gini. Kita sudah santai. Kalau ada suami, istrinya paham ilmu agama, santai suaminya, tanggung jawab didiknya udah hilang. Karena sudah paham ilmu agama, tinggal ngingetin aja. Tapi kalau nggak tahu ilmu agama, harus ngasih tahu itu suami. Wajib hukumnya, nggak ngasih tahu dosa. Kalau nggak mampu, serahkan, ajarkan mereka ke kiai atau ustadz atau ustadzah, biar tahu. Jadi jangan dikira ngaji wanita itu nggak wajib. Wanita itu wajib keluar harus izin suami. Betul, kecuali satu. Keluar mencari ilmu yang suami nggak ngizinin, istri tetap boleh keluar. Kecuali suaminya siap ngajari. Udah bu, nggak usah ngaji, saya yang ngajari. Kapan jadi ulamanya? Semalam habis ngimpi. Hati-hati ya yang jadi suami. Jangan salah paham, istri saya belum tahu ilmu agama. Apa cari yang tahu ilmu agama ya? Perang nanti. Cari lagi. Untuk penghafal Al-Quran, ataupun di luar penghafal. Pertama, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Jadi harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Itu menyentuh. Jadi misalkan laki-laki atau perempuan junub belum mandi, nggak boleh megang. Atau sudah mandi tapi belum wudu juga nggak boleh Perempuan lagi haid nggak boleh Perempuan lagi nifas nggak boleh megang karena dia masih punya hadas besar. Sudah berhenti haidnya, sudah berhenti nifasnya, tapi belum mandi, tetap nggak boleh. Sudah mandi tapi belum wudu juga tidak. Jadi harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Itu menyentuhnya. Melafatkan Al-Quran, pendapat yang paling kuat, kalau lagi haid, nifas, junub, tetap tidak boleh melafatkan. Itu pendapat yang paling kuat. Nah, kalau lagi penghafal, mungkin bisa ngambil pendapat yang lain. Ada memang pendapat yang melafatkan itu masih boleh, tapi dengan niatnya. Tapi kalau pendapat yang paling kuat itu tetap tidak boleh. Wallahu alam bishawab. Udah ada surat panjang ya. Enak ini kalau ada surat panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa laqad asyartu linati man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asyana. Wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fis sarairi qad alimati hisafwati rabbina wa hadana. Wa idhim tasajna bil mawaddati hahuna narfa wa idi fakrina wa rajana. Lil wahidil ahadil ali ilahana mutawassilina biman ilahi ta'ana. Mukhtarihi wa habibihi wa safiyihi zainil wujudi bihil ilahu habana. Ya Rabbana ya
يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجة وأحسن خدمنا عند الممات وأصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.